Ya, saudara sudah menyaksikan Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Jadi firman Tuhan bisa kita saksikan, bukan saja kita baca. Ya, luar biasa. Sekarang tiba pada saat yang menggembirakan. Ada pertanyaan, tapi ini pertanyaan sedikit agak menjebak ya. Ya. Pertama adalah mujizat apa yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pak Ferdi pertama kali ngangkat tangan, mic-nya wireless-nya diedarkan Bu. Diedarkan, dinyalain, setelah itu nanti kalau lagi nggak jauh dimatiin, kalau nggak dia suaranya berdengung ya. Ya, kasih ke Pak Ferdinand. Apa mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya Pak Ferdinand, berdiri aja Pak, biar kelihatan. Mengubah air menjadi anggur. Ada jawaban yang berbeda? Yang angkat tangan di belakang, Ibu. Sama juga kira-kira. Ini baju yang apa, Ibu yang lagi? Ya apa mujizat? Perjamuan nikah mengubah air menjadi anggur. Sama juga. Yang agak berbeda dari anggur. Ya Pak Anto Sanfaat. Ya, kalau dari video tadi saya lihat mujizat yang pertama justru ikan. Mujizat ikan yang banyak. Betul, 100 watt. Nah, itu makanya tadi saya berkatakan pertanyaan menjebak. Betul, mujizat pertama ketika Yesus telah mengumpulkan murid-muridnya adalah air menjadi anggur. Tetapi sebelum murid-muridnya dipilih semua, sebelumnya Yesus mendapatkan ikan. Pada saat itulah Petrus diajak Yesus, kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Jadi mujizat pertama Yesus bukan air menjadi anggur, bukan. Kalau kita lihat film tadi loh, ya kan? Bahkan Alkitab juga berkata kan, Bapak Ibu ya. Jadi mujizat pertama di depan murid-murid semua betul air menjadi anggur. Tapi mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus bukan itu. Tetapi memberikan ikan yang banyak kepada Petrus. Seperti itu. Karena pada saat itulah Petrus diajak Yesus, kamu akan menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Jadi itu mujizat pertama. Iya kan? Benar nggak? Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Setuju dong. Ya, iya kan? Iya itu oke. Benar Pak Anto, hadiahnya Pak Anto. Jadi benar ya Bapak Ibu. Sama juga seperti mujizat pertama di Mesir. Jangan katakan air menjadi darah ya. Enggak. Karena sebelum air menjadi darah, Musa di hadapan Firaun merubah tongkat menjadi ular. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada dasar ayatnya. Benar ya Bapak Ibu? Iya. Jadi jangan ikut-ikutin yang salah ya. Karena banyak ajaran di luar sana. Mujizat pertama di Mesir katanya air menjadi darah. Sebelum itu ada lagi. Yaitu tongkat menjadi ular. Bener gak Bapak Ibu? Bener dong. Pendeta dilawan. Iya dong. Jadi ada dasarnya. Sama juga dengan ini ya. Mujizat pertama Yesus itu bukan air menjadi anggur ya, bukan. Itu di depan semua murid. Jadi murid-muridnya sudah terpilih. Tapi sebelum murid-murid terpilih, pertama-tama Yesus memberikan ikan yang banyak kepada Petrus sebelum dia menjadi murid Yesus. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, karena pada saat mujizat itu terjadi, disitulah Yesus mengajak Petrus menjadi murid. Benar nggak Bapak Ibu? Iya dong. Oke, lanjut, mantap. Ya. Tadi perkawinan di Kana, benar nggak Bapak Ibu? Siapa nama pengantinnya? Siapa nama pengantinnya? Ada yang tahu? Sarah dan Abraham? Oh bukan. Nama pengantinnya yang nikah di Kana itu siapa namanya?
Ah, iya, Ibu Sarah ya? Iya, Ibu Sarah. Apa Bu Sarah? Nama pengantin yang nikah di Kana siapa namanya? Rafli. Siapa nama pengantinnya? Rafli. Hah? Enggak berdasarkan Alkitab. Kalau tadi memang benar Raffi dan Daina ya, benar Dina ya, benar. Tapi berdasarkan Alkitab loh, Kitab Yohanes itu ada namanya. Ada tahu namanya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Kecuali angkat kaki jangan ya. Kalau angkat kaki berarti kabur. Siapa nama pengantinnya? Ya. Maria Magdalena. Hah? Pengantin yang di Kana? Oh, enggak. Berdasarkan Alkitab, berdasarkan ibu angkat tangan. Siapa nama pengantinnya? Ya Bu, siapa namanya? Namanya Yakobus dengan putri Natanael. Oh enggak. Berdasarkan Alkitab. Saudara tahu siapa? Enggak ada namanya. Enggak ada. Coba tunjukkan saya ayatnya. Enggak ada. Artinya apa? Artinya dalam pernikahan kita juga bukan ditonjolkan suami dan istri, tapi Tuhan Yesus dalam keluarga. Itu maksudnya. Amin. Kalau suami istri saling menonjolkan diri, disitulah terjadinya konflik. Oke, jadi ini punya makna dalam perkawinan. Yesus yang harus menonjol. Jangan suami istri. Amin Bapak Ibu. Kalau suami istri saling menonjolkan dirinya, maka disitulah awal terjadinya konflik. Karena masing-masing akan menjadi egois. Amin Bapak Ibu. Ya enggak ada. Memang ini pertanyaan rada nyeleneh. Amin. Iya dong. Ya, oke, lanjut. Ya. Tadi Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Iya enggak Bapak Ibu? Iya enggak? Iya, benar. Berapa lama Yesus membuat air menjadi anggur? Berapa lama? Oh iya, gak usah. Itu pasti gak ada jawabannya ya. Karena memang Alkitab gak ada mengatakan. Cuma poinnya bagi saya, bagi kita, saudara bisa melihat bahwa Yesus itu merubah air menjadi anggur itu dalam waktu sekejap. Tetapi kalau saudara lihat fakta dunia, itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena menanam anggur aja perlu waktu tahunan. Memeras anggur perlu waktu. Kemudian setelah diperas anggurnya menjadi sari buah anggur, itu difermentasi lagi. Itu perlu tahunan. Artinya untuk membuat anggur yang baik itu perlu tahunan. Tapi Yesus membuatnya dalam sekejap. Artinya ketika kita mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga, itu perlu waktu tahunan. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus untuk mengatasi semua masalah di dalam keluarga kita, itu dalam waktu sekejap bisa selesai. Amin Bapak Ibu. Karena itulah andalkan selalu Yesus. Apapun masalah dalam keluarga kita, andalkan Yesus. Tapi kalau saudara andalkan kekuatan saudara, saudara perlu tahunan untuk menyelesaikannya. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus, maka dalam waktu sekejap, masalah keluarga bisa selesai. Paham Bapak Ibu? Ya, saudara lihat itu makna di baliknya luar biasa kan? Oke, lanjut. Jadi kita lihat tadi sebenarnya adalah kalau kita ikuti filmnya ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kenapa terjadi kekurangan anggur? Karena sebenarnya keluarga ini agak miskin. Sehingga bisa menyediakan cuma 3 gentong anggur. Benar Bapak Ibu? Tadi mereka berpikir, oh orang yang akan datang sekian orang. Ternyata 80 orang. Itu sudah melewati untuk 3 gentong anggur gitu Bapak Ibu ya. Jadi karena kemiskinan. Ya kan? Coba saudara bayangkan kalau seandainya yang nikah itu adalah orang kaya. Terjadi enggak kekurangan? Enggak. Kalau habis anggur ya tinggal order aja. Selesai.
Jadi dibalik dari peristiwa kehabisan anggur ini sebenarnya ini keluarga sederhana yang hanya mampu membeli 3 gentong anggur ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya itulah. Dan itu juga seandainya itu juga terjadi dalam keluarga kita, saudara juga tetap berharap kepada Tuhan. Iya ya. Jadi apapun masalah kita, apakah masalah penyakit, masalah ekonomi, berharap saja kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita anggur yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ya, sekarang kita ini barusan pertanyaan saya ajukan ini. Tadi saya nonton, saya pinjam pulpen istri saya langsung tulis pertanyaan kemungkinan. Karena tiba-tiba muncul ide gitu ya Bapak Ibu ya. Saat nonton film tiba-tiba ada ide. Dalam gelap-gelap saya tulis pertanyaan. Ya ini sekarang pertanyaan yang saya persiapkan beberapa hari yang lalu. Ya, jadi Tuhan Yesus diundang dalam perkawinan di Kana. Ya, ada ayatnya ya Bapak Ibu dalam kitab Yohanes ya. Jadi Tuhan Yesus diundang dalam perkawinan di Kana. Itu punya arti apa bagi kita? Saudara juga dalam perkawinan saudara, dalam keluarga saudara selalu mengundang Yesus. Ya, selalu mengundang Yesus. Pastikan mengundang Yesus. Kenapa? Karena sebenarnya ya, suami istri itu rawan pertengkaran. Kenapa? 2 pribadi yang berbeda dipersatukan. Ini kan rawan Bapak Ibu. Jangankan 2 pribadi yang berbeda dipersatukan, abang adik aja bisa bertengkar. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Abang adik dekat mana dengan suami istri? Ya pasti abang adik, karena kenalnya dari kecil, dari bayi kan? Benar gak Bapak Ibu? Suami istri kan paling pacaran berapa tahun paling lama? 5 tahun? Ah kan mesti terhitung ini ya, waktu singkat kan? Dibandingkan abang adik. Abang adik kan dari kecil kan? Bertahun-tahun kan? Puluhan tahun kan? Itu aja bisa bertengkar. Apalagi suami istri. Seperti itu. Jadi sebenarnya rawan kan? Makanya karena itu rawan suami istri, makanya diperlukan perekat. Bukan orang ketiga, pihak ketiga. Kalau orang ketiga justru buat hancur ya Bapak Ibu ya. Tapi pihak ketiga itulah Tuhan Yesus. Jadi perlunya perekat. Makanya pastikan dalam keluarga kita juga adanya Yesus. Karena yang adanya Yesuslah yang bisa merekatkan hubungan suami istri selamanya. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Coba saudara bayangkan lah adik saudara atau abang saudara. Saudara pernah bertengkar enggak? Pernah kan? Padahal apa? Bertahun-tahun saudara hidup kan? Abang adik kan? Benar enggak Bapak Ibu? Lah iya. Kalau suami istri berapa lama pacaran? Ada yang paling lama 5 tahun? Ada yang pacaran 5 tahun? Ada 5 tahun? Ada pacaran 5 tahun? 10 tahun? Wah itu kelamaan itu. Iya enggak? Lah abang adik kan puluhan tahun. Benar enggak? Itu aja bisa bertengkar kan? Apalagi suami istri. Benar enggak Bapak Ibu? Iya, karena itulah pastikan dalam keluarga kita Yesus ada. Karena kehadiran Yesuslah yang bisa merekatkan suami istri selamanya. Amin Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Ya lanjut. Tadi udah berapa pertanyaan Bu? Oh baru 1 ya. Oh yang kejawab 1. Sebenarnya 2 tapi kejawab 1 ya. Ya. Haleluya. Ya. Tadi Yesus berkata kepada ibunya ketika mamanya menceritakan timbul masalah kehabisan anggur ya. Lalu Yesus menjawab apa? Belum waktunya. Jadi Yesus itu ada disiplin waktu ya. Tapi karena kasihnya waktu itu bisa dilewatkan ya. Jadi walaupun Yesus berkata belum tiba waktunya, waktuku belum tiba. Tapi Yesus kemudian melakukan mujizat merubah air menjadi anggur. Artinya kasih Yesus itu melampaui dari program yang sudah ditentukan. Hal yang sama pernah terjadi juga. Peristiwa yang lain ada terjadi juga. Sebenarnya Yesus belum waktunya menolong
orang ini. Tapi kemudian Yesus melakukan pertolongannya, mujizatnya. Siapa yang tahu dalam kisah apa? Angkat tangan. Mirip-mirip kisahnya dengan tadi, waktuku belum tiba. Ada suatu peristiwa juga. Sebenarnya waktu Yesus belum tiba, tapi Yesus menolong orang itu melakukan mujizat. Dalam kisah apa? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau tahu. Ya, Bu siapa namanya? Linda. Linda, iya Linda. Sini ada 2 nama Linda. Ada Anita Linda, ada Linda siapa namanya? Indah Wijaya. Oh, Linda Wijaya. Oh ya, kayak nama, ya. Pokoknya ada lah. Ya. Apa jawabannya Linda, Ibu Linda? Membangkitkan Lazarus. Hah? Bukan itu. Itu justru Yesus membangkitkan Lazarus itu terlambat. Terlambat kan? Karena waktu Maria dan Marta mengabarkan kepada Tuhan Yesus, saudara kami sakit. Benar gak Bapak Ibu? Tapi dalam kisahnya Yesus menunda kepulangannya. Benar gak? Jadi bukan mempercepat jadwalnya, justru memperlambat. Nah ini dalam kisah seperti perkawinan Kana, ada saatnya sebenarnya belum waktunya tapi Yesus mempercepat. Dalam kisah apa? Ada yang tahu? Nah ya Ibu baju itu Ibu baju ayah angkat Bu ya. Hari Raya Pondok Daun. Bukan. Ibu tadi siapa namanya Bu? Herlina. Hah? Saya Erlina. Oh Herlina. Oh iya saya juga ada kenal nama orang Herlina. Ya bukan Bu, bukan. Ada lagi yang bisa jawab? Jadi Yesus mempercepat waktunya. Ada? Oke saya jawab ya. Dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan putri dari seorang ibu dari Kanaan. Jadi ibu itu meminta pertolongan kepada Yesus. Tuhan, anak Daud, tolong sembuhkan anakku yang kerasukan setan, yang menderita. Tapi Yesus tidak mendengarkan awalnya. Kenapa? Waktu Yesus belum tiba bagi orang non-Israel. Karena Yesus berkata begini, aku diutus untuk mencari domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Jadi waktunya belum tiba bagi orang non-Israel. Makanya ibu Kanaan itu sempat dicuekin Yesus. Bahkan maaf kata disebut dogi. Benar Bapak, anjing. Benar. Tapi wanita ini, wow ngotot luar biasa. Anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iya nggak Bapak Ibu? Kalau saudara disebut anjing gimana? Emangnya lu aja yang bisa nyembuhkan gue? Benar gak Bapak Ibu ya? Iya gak? Udah ngambek, udah kemana-mana itu ya. Tapi luar biasa ibu ini ya. Ibu Kanaan ini. Dia ngotot. Dan akhirnya Yesus mempercepat waktunya. Jadi awalnya Yesus hanya melayani lebih dulu orang Israel. Tapi karena kasihnya kepada wanita tadi. Karena iman dari ibu tadi. Sehingga ibu ini walaupun non-Israel. Maka akhirnya Yesus mengadakan mujizat. Putrinya disembuhkan. Amin. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita bisa saja. Ya, ketika saudara berdoa kepada Tuhan. Mungkin Tuhan berkata waktumu belum tiba. Waktumu belum tiba, belum saatnya engkau diberkati, belum saatnya engkau disembuhkan. Tapi kalau saudara terus berdoa, terus beriman, bisa saja waktunya saudara dipercepat. Ya Bapak Ibu ya, iya, bisa ya, bisa ya. Jadi waktunya orang non Israel pada saat Yesus disalibkan. Setelah itulah terbukti orang Israel menolak Yesus dan lewat penolakan orang Israel inilah kemudian keselamatan tiba kepada bangsa-bangsa lain termasuk orang Indonesia. Seperti itu. Jadi ada waktu-waktunya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Pertama kali prioritasnya kepada orang Israel. Karena Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel kan. Iya. Jadi makanya permintaan Ibu Kanaan itu semula dicuekin Yesus ya Bapak Ibu ya. Jadi itu peristiwa kedua Yesus memajukan jadwalnya.
Oke? Jadi ingat ya, yang pertama perkawinan di Kana, yang kedua ibu Kanaan. Oke? Jadi ingat itu ya, ingat. Lanjut, ya berikut. Ya, apapun yang dikatakan Yesus, Maria kemudian berkata, apapun yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Benarkah Bapak Ibu? Kata Maria kepada para pelayan ya, apapun dia perkatakan, perbuatlah. Itu artinya apa? Ketaatan. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memerintahkan saudara, Tuhan menggerakkan hati saudara, lakukan. Walaupun kadang-kadang di luar logika. Tadi kalau saudara lihat filmnya, sempat kayak ada dialog ya. Antara siapa tadi? Murid Thomas ya. Kok solusinya cuma gitu doang? Gitu. Iya gak mau. Karena kok masalah anggur solusinya nuangkan air ke gentong gitu. Kok kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Nah hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menggerakkan hati saudara, lakukan. Jangan membantah. Kok gini Tuhan? Kok sekarang Tuhan? Nanti aja. Caranya harusnya gini. Siapa yang lebih berkuasa nih? Saudara jangan berdebat dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Iya ya, kadang-kadang kan kita gitu kan. Benar gak Bapak Ibu? Iya, harus sekarang Tuhan. Emangnya Tuhan anak buahnya kita? Ya, caranya harus gini Tuhan. Seakan-akan kita bos ya Bapak Ibu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang Tuhan perkatakan, perbuatlah. Ketika kita taat, disitulah terjadi mujizat. Karena sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah jadi itu ada pelajaran juga bagi kita ya. Perlu ketaatan. Oke. Karena apa? Karena yang akan terjadi itu peristiwa supranatural. Mujizat. Kalau supranatural harus dilakukan dengan cara ya supranatural juga. Kalau kita ngikuti cara alami ya terjadi ya alami juga. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi jangan ngajari Tuhan apa yang terjadi ya. Ya, tapi apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, perbuatlah. Sama seperti juga perjamuan kudus Bapak Ibu. Di luar sana banyak orang gak percaya perjamuan kudus. Masa sih cuma makan minum aja ada mujizat? Gitu Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Sama juga dengan pemakaian minyak urapan. Masa sih oles-oles saja sembuh, gitu Bapak Ibu. Ya lakukan aja bagiannya kita. Ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Iya. Jadi saudara berpikirannya gini aja. Ketika hal sederhana yang kita lakukan, saudara harusnya mengucap syukur. Coba kalau Tuhan menyuruh kita melakukan hal-hal yang lebih berat lagi. Saudara kan tetap melakukan kan? Lah kalau hal yang berat aja disuruh Tuhan saudara lakukan. Kok masalah yang sederhana aja kalau saudara nggak lakukan? Aneh kan Bapak Ibu ya? Lah iya dong. Iya kan? Saudara ketika mengalami penyakit yang parah. Tuhan suruh sesuatu yang kayaknya berat. Saudara pasti lakukan kan? Lah apalagi ini hal yang ringan. Hanya makan dan minum. Loh gitu aja kok nggak dilakukan sih? Kan ada pertanyaan gitu Bapak Ibu. Iya nggak Bapak Ibu? Lah iya. Makanya lakukanlah. Mungkin kadang-kadang terlalu sederhana bagi kita. Ya tapi ketika saudara lakukan. Disitulah terjadi mujizat. Sama juga seperti peristiwa di padang gurun. Murid-murid digigit ular tedung. Solusinya apa? Mereka harus memandang ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Benar gak Bapak? Itu hal sederhana kan? Kok cuma lihat aja bisa sembuh? Gimana logikanya? Coba kalau orang Israel berdebat dengan Allah. Di mana logikanya Tuhan? Saya digigit ular ini, bengkak ini, biru ini, udah sakit saya. Masa cuma memandang ular tembaga yang ditinggal Musa, saya sembuh? Di mana logikanya Tuhan? Kok sama Tuhan berdebat? Coba kalau saudara berkata demikian. Coba orang Israel berkata demikian. Sembuh enggak mereka? Enggak. Hal yang sama juga dengan kita. Kita disuruh makan dan minum perjamuan kudus. Lakukan saja, jangan berdebat dengan Tuhan. Kok cuma makan aja Tuhan? Kok cuma minum? Saudara bisa kepikiran ke situ Bapak Ibu ya?
Nah, luar biasa ya. Karena itulah hal yang sederhana. Itu udah puji Tuhan. Hal yang sederhana yang disuruh Tuhan. Coba, hal yang sulit juga pasti saudara kerjakan kan? Kalau untuk sembuhkan, nah iya. Karena itulah Tuhan sebenarnya meminta kita hal sederhana. Tapi terjadi hal mujizat. Ya, tadi air tadi dituangkan, dipenuhi kemana Bapak Ibu? Ke tempayan. Pertanyaannya, berapa tempayan yang harus diisi? Coba Bapak ini tadi belum jawab. Ya, ini kalau Ibu tadi. Ada 6 tempayan Pak. Ya, betul. 100 buat Bapak. Ya, gantian dong. Tadi ada ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Dari bapak-bapak dapat hadiah. Pak siapa namanya Pak? Oh Daniel. Singanya di mana singa? Oh singanya udah dipotong. Soalnya Daniel ada di gua singa. Ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya dong, iya. Sama dengan nama anak saya Pak, Daniel. Daniel Gabriel Saragi. Ya, oke. 6 tempayan. Ya. Sebenarnya 6 tempayan itu untuk apa sebenarnya itu? Ada yang tahu? 6 tempayan itu sebenarnya air apa? Angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan? Ibu Yusnita. Air Ya. anggur kan. Ya, air itu untuk air apa? Air anggur untuk pembasuhan untuk Air udu. Bukan. Ada yang bisa jawab selain Pak Ferdi? Saya kasih kesempatan dulu. Itu Bapak yang di belakang. Jadi gantian dulu. Oke. Ya, baru kalau nggak ada lagi yang bisa jawab, baru nanti kembali ke Pak Ferdi. Air apa itu yang 6 tempayan tadi? Air untuk apa? Nama saya Rusdi. Jawabannya Rusdi. air untuk pembersihan ritual. Hah? Air tempayan, air untuk pembersihan ritual, bukan air biasa. Air apa? Air udu. Bukan. Air untuk pembersihan ritual. Iya, apa sebenarnya pembersihan apa? Pembersihan ritual orang Yahudi. Ya apa? Ritual apa? Ritual pencucian. Ada yang bisa jawab? Ini Ibu Foni Sumlang. Oh, Foni apa ini? Air mendidih. Foni. Iya, air pembasuhan apa, Bu? Air Yahudi. pembasuhan wudu. wudu orang Yahudi. Pembasuhan apa? Air pembasuhan wudu Hah? untuk orang Yahudi. Salah ya? Enggak. Ya, Pak Ferdinand. Ya. Air apa? Pembasuhan apa, Pak? Pembasuhan apa? Pembasuhan kaki. Betul, 100. Iya, pembasuhan. Benar gini ya, saya jelaskan ya. Dahulu di Israel itu kan tanahnya tanah padang pasir, tanah padang pasir ya Bapak Ibu ya. Oh, mic-nya dimatiin dulu Bu. Mic-nya sebelum dijawab ya, matiin dia ya. Jadi itu di setiap rumah di Israel itu selalu ada gentong air atau tempayan. Gunanya untuk apa? Untuk pembasuhan kaki. Kenapa perlu pembasuhan kaki? Karena jalanan di Israel pada saat itu belum ada aspal, berdebu. Pada saat orang jalan kakinya berdebu. Jadi sebelum masuk rumah harus cuci kaki dulu. Jadi itu. Jadi air cuci kaki inilah dirubah menjadi anggur yang terbaik. Dan itu punya makna apa? Itu punya makna sekotor apapun hidup kita, ketika kita berikan kepada Yesus, diubahkan menjadi anggur yang terbaik. Itulah sebabnya, mari datang kepada Yesus. Apapun kondisi kita, maka Yesus akan mengubahkannya menjadi anggur yang terbaik. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu terbukti. Terbukti dari apa? Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria yang suaminya ada 5 orang. Setelah berjumpa dengan Yesus,
Wanita itu menjadi penginjil satu kota. Wow, luar biasa. Satu kota Samaria. Pendeta aja nggak ada selevel itu Bapak Ibu. Ada pendeta menginjil satu kota? Nggak ada di dunia ini. Kayak seperti saya, menginjil satu kota Siantar. Itu mustahil Bapak Ibu. Mana mungkin. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Mana mungkin. Tapi ini wanita yang tidak benar. Datang kepada Yesus menjadi penginjil satu kota. Wow, luar biasa itu. Saudara itu tuh, inilah kira-kira gambaran tempayan tadi. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga kalau saudara lihat silsilah Tuhan Yesus, ada 5 wanita disebutkan namanya itu. Harusnya apa? Lebih dari 5 wanita. Karena apa? Silsilah itu kan melahirkan. Semua yang melahirkan wanita harusnya. Nggak ada cowok yang melahirkan. Kecuali satu. Siapa tahu? Ada yang tahu siapa satu orang laki-laki yang melahirkan? Adam. Dari Adam lah lahir ada Hawa. Cuma satu. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Adam juga disesar. Benar disesar. Dia kan diambil tulang rusuknya kan. Ya kenapa sih disesar tuh disembelih kan? Bukan disembelih. Yang dibedah lah gitu kan. Iya. Jadi cuma satu-satunya laki-laki yang melahirkan wanita. Ya hanya Adam. Di luar itu wanita. Tapi dalam silsilah itu ada disebutkan 5 wanita. Dan 5-5-nya sebenarnya tanda petik tidak layak. Rahab siapa? Pelacur dari Yeriko. Benar gak Bapak Ibu? Tamar siapa? Menantu yang berzina dengan bapak mertuanya. Kan gawat. Kan? Iya. Ruth siapa? Memang dia orang baik. Tapi lahir dari bangsa yang tidak benar. Moab itu siapa? Lahir dari perzinahan Lot dengan putri kandungnya. Incest. Kan gawat kan? Iya, jadi 5 wanita ini ya tanda petik tidak layak. Tapi justru 5 wanita yang tidak layak tadi masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya menjadi gambaran bagi kita orang Kristen. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, seberdosa apapun kita, ketika kita datang kepada Yesus bisa diubahkan menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudara itu indah sekali kisahnya ya. Iya. Ya, oke lanjut. Nah, jadi ada 6 tempayan ya, itu tempat cuci kaki. Tapi cuci kaki yang tanda petik air kotor bisa dirubah menjadi anggur terbaik. Benar Bapak Ibu ya? Iya luar biasa ya. Ya. Nah ini tadi ada juga pertanyaan si ketua pesta. Biasanya anggur terbaik itu dikeluarkan di awal, bukan di akhir. Kok ini dalam kisah ini anggur yang terbaik itu dikeluarkan belakangan? Di mana keanehan? Siapa yang bisa jawab? Bisa menjawab pertanyaan dari ketua pesta tadi, pemimpin pesta tadi. Biasanya anggur terbaik dikeluarkan di awal. Kok ini di akhir? Di mana keanehannya? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bisa berjawab? Ada? Iya dong. Jadi pertanyaan si pemimpin pesta itu bisa juga menjadi pertanyaan kita kan? Kenapa anggur itu dikeluarkan, yang terbaik itu dikeluarkan di terakhir, bukan di awal? Benar enggak? Jadi wajarnya adalah anggur terbaik dikeluarkan di awal. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Asal jangan angkat kaki. Angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Ibu tadi udah pernah jawab belum? Udah pernah menang belum? Oh belum. Oh ya Ibu ya. Tapi kalau seandainya nanti Ibu atau orang lain nggak bisa jawab, nanti kembali ke Pak Ferdinand. Ya. Pokoknya dikasih kesempatan ke semua. Jadi ya mana tadi mic-nya? Ya ke Ibu apa? Ibu Yusnita ya? Ibu siapa nih Ibu? Nama saya. Oh iya Herlina. Oh bukan. Oh ini dulu ya. Anggur yang terbaik terakhir karena itu mujizat buatan Tuhan Yesus. Enggak, kenapa bukan yang pertama Bu? Karena kan ketahuan itu kurang setelah dipakai kan. Enggak, tadi kan si pemimpin, ini Ibu namanya siapa Bu?
Bu Nurma, Pak. Hah? Bu Nurma, Pak. Rumahkah? Nurma. Oh, Lurmaka. Oke, ya. Ya, jawabannya kenapa bukan yang pertama dikeluarkan anggur terbaik? Pertanyaan si pemimpin pesta tadi kan gitu kan. Biasanya anggur terbaik dikeluarkan di awal, tapi kenapa ini dikeluarkan di terakhir? Kenapa itu menjadi pertanyaan bagi si pemimpin pesta? Apa jawabannya, Bu? Karena persediaan anggur yang ada kan dipakai awal. Nah ternyata kurang. Nah Tuhan Yesus, Ibu Maria kan suruh Tuhan Yesus buat mujizat gitu loh. Maka terakhir dikasihnya. Iya, itu memang kejadiannya. Tapi kenapa kira-kira menjadi pertanyaan kepada pemimpin pesta tadi? Pasti ada sesuatu yang lazimnya kan? Lazimnya, Ibu udah pernah jawab belum? Belum ya? Oh ya, Ibu Herlina. Ya, jawabannya apa, Bu? Jawabannya karena yang terakhir adalah yang menentukan bahwa itu karena bicara tentang mujizat. Yang terakhir ada yang menentukan kualitas. Oh, bukan. Coba Ibu Foni, jawaban Ibu Foni. Nanti kalau nggak ada lagi jawab, kembali ke Pak Ferdinand. Bentar, ya. Kenapa, Bu? Karena anggur yang pertama sudah habis dan akhirnya Yesus suruh isi tempayangnya semua. Oh, bukan. Kita mengacu kepada si pertanyaan pemimpin pesta. Pemimpin pesta kan tadi kan bertanya, biasanya anggur terbaik itu di awal, bukan di akhir. Mengapa si pemimpin pesta tadi bertanya demikian? Lazimnya demikian, tapi ini enggak lazim. Kenapa harus yang pertama? Ya, Pak Ferdinand. Ada yang lain lagi? Oh ya, yang tadi udah pernah jawab belum Pak yang belakang? Oh ya, sekarang Pak Ferdinand, kembali Pak Ferdinand. Karena yang udah jawab digilir lagi. Tadi Pak Ferdinand tadi udah jawab tapi ya udah dapat tadi iya. Bapak yang di belakang tadi udah dapat belum? Oh ya, oke. Nanti kalau seandainya semua udah nggak bisa jawab baru kembali ke Pak Ferdinand. Iya Pak. Halo, karena Ya nama Bapak siapa Pak? nama saya Rusdi. Oh iya Rusdi ya. Kenapa di akhir? Karena kalau di awal mereka akan mabuk. Hah? Itu mereka itu yang minum anggur akan mabuk. Oh bukan. Coba Pak Ferdinand. Ada lagi yang jawab? Ya Pak Ferdinand. Ya. Kenapa harus anggur yang terbaik itu di awal bukan di akhir? Menjawab pertanyaan si pemimpin pesta tadi. Ya Pak Ferdinand. Biasanya anggur itu kan fermentasi. Jadi anggur yang terbaik itu biasanya bertahun-tahun. Sehingga dia menjadi yang terbaik. Ya. Sedangkan yang Yesus lakukan adalah sekejap pada saat itu. Enggak. Menjawab pertanyaan pemimpin pesta. Biasanya anggur terbaik di awal. Ini kenapa terakhir? Jawabannya enggak cocok dengan pertanyaannya. Iya dong. Pertanyaannya kenapa bukan di awal tapi di akhir yang terbaiknya? Jawabannya apa? Coba ada yang bisa jawab? Enggak, bukan itu. Enggak ada hubungannya dengan waktu buat anggur ya. Tapi pertanyaannya kok bukan di awal tapi di akhir? Nah, itu pertanyaannya. Poinnya itu. Iya, coba. Ada lagi yang bertanya jawab? Enggak. Ya udah, sekarang Pak Anto. Oke, jawabannya kenapa Ya kasih mic-nya, mic. Biar kerekam ke ini. Ya. Ini karena pertanyaan yang berapologet ya. Jadi saya coba menjawab. Enggak, ini pertanyaan sederhana kok sebenarnya. Jawabannya karena baru pertama kali terjadi, makanya yang mencoba anggurnya itu kaget. Jadi baru pertama kali terjadi, makanya dia kaget. Dia baru merasakan anggur terbaik selama seumur hidup. Dia suka ngetes untuk anggur. Tapi kenapa bisa kejadian? Karena pertama kali terjadi dan dia baru merasakan anggur yang terbaik pada saat itu. Itu tidak lazim terjadi dan pada saat di pesta itu makanya dia kaget. Itu pertanyaannya kan. Jadi kenapa? Karena pertama kali terjadi. Enggak. Itu pertanyaan si pemimpin pesta kan, lazimnya biasanya anggur terbaik itu di depan. Tapi kenapa ini di belakang? Cuma itu aja. Ada yang bisa jawab? Udahlah saya jawab ya. Nih.
logika sederhana ya, logika sederhana. Kenapa bukan di awal yang terbaik tapi di belakang? Karena biasanya orang yang mesti awal-awal minum mesti sadar. Jadi dikasih anggur pasti mereka tahu ini anggur baik atau enggak. Tapi kalau sudah lama minum anggur, sudah rada teler, dikasih air juga pasti ditelan. Bener gak Bapak? Coba saudara kasih minum si orang mabok. Pasti dia akan gak tahu. Tapi coba mesti sadar. Dikasih anggur yang baik atau anggur yang buruk. Langsung dia tahu. Apaan ini? Nah, gitu loh Bapak Ibu. Paham gak? Jadi hal yang sederhana aja. Ya kenapa bukan di awal tapi di akhir? Nah itu aja jawaban pertanyaan dari si pemimpin pesta. Karena pada saat awal orang masih sadar. Jadi mereka masih sensitif. Ini anggur baik atau anggur buruk. Tapi ketika sudah teler, udah tenggen bahasa Siantarnya, udah tenggen, dikasih air apapun dianggap anggur. Iya enggak? Jadi hal yang sederhana aja, bener enggak Bapak Ibu? Iya doa, gitulah Bapak Ibu. Kira-kira demikian ya. Lanjut. Nah tadi mujizat itu untuk kalau kita lihat baca ayat aslinya dalam Yohanes bahwa mujizat itu membuat murid-murid percaya dan itu membawa kemuliaan bagi Allah ya. Pertanyaannya adalah mengapa bisa mujizat itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Siapa yang bisa jawab? Dan sering, tapi nggak selalu. Sering mujizat itu membuat orang bertobat. Kenapa bisa demikian? Ya, tapi nggak selalu ya. Ya, ada yang bisa jawab? Nggak tahu? Saudara tahu? Oh ada ibu apa tadi Ibu Erlina Pak. Erlina, iya Ibu. Kenapa mujizat bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Bahkan membuat orang bisa, kebanyakan orang bisa bertobat, percaya. Kenapa Bu? Karena ada kuasa Allah. Iya, kenapa? Pernyataan dari kuasa Allah Pak Pendeta. Pernyataan dari kuasa Allah. Iya. Sehingga untuk kemuliaan Allah. Iya. Kembali lagi. Iya, iya. Agak nyerempet, udah bengkok, udah penyok dikit ya. Nyerempet. Ya, Ibu coba kalau seandainya jawabannya kurang ini bisa Ibu Herlina tadi. Ya Ibu baju itulah. Menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sama tadi kuasa. Kuasa Tuhan yang luar biasa dan kebenaran firman-Nya sehingga orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Ya, mesti sama dengan Ibu Herlina. Ya udahlah Ibu Herlina dapatlah. Jadi gini Bapak Ibu, mujizat itu kan peristiwa supranatural, benar nggak Bapak Ibu? Bukan alami, benar nggak? Lah kalau bukan alami, siapa yang bisa melakukannya? Ya pasti Tuhan. Kan yang alami kan bisa dilakukan oleh manusia, benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Kalau hal yang bukan alami seperti mujizat, itu hal supranatural. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Dan karena Tuhan yang melakukan, disitulah orang bisa percaya bahwa ini perbuatan Tuhan. Benar gak Bapak? Lah iya dong, karena mujizat itu kan supranatural. Supranatural artinya bukan alami. Kanker, dokter sudah angkat tangan, tiba-tiba terima perjamuan kudus dan menyuarakan sembuh. Ini kan mujizat supranatural. Kenapa? Dokter aja sudah angkat tangan. Siapa lagi yang bisa diharapkan? Ya pasti Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya, jadi karena itulah itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Disitulah orang sadar ini perbuatan Tuhan. Dan lewat kesadaran akan perbuatan Tuhan, disitulah orang bisa bertobat dan percaya. Amin Bapak Ibu. Ya makanya tadi Ibu Herina nyenggol lah kuasa Tuhan. Nah tetap, tinggal satu payung sekarang Bapak Ibu. Tapi belum, ini penjelasannya belum selesai. Sejam lagi. Tapi tidak selalu mujizat itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Gak selalu membuat orang bertobat. Dan itu terbukti. Bukti dalam perjanjian lama.
Orang Israel walaupun telah mengalami banyak mujizat di Mesir, minimal 10 mujizat, tapi mereka tidak percaya untuk bisa masuk tanah Kanaan. Karena itulah orang yang lahir di Mesir semuanya mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Benar? Karena apa? Mereka telah mengalami mujizat tapi nggak percaya pertolongan Tuhan. Benar? Hal yang sama juga dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus mengutuk 3 kota. Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Kenapa? Karena di 3 kota ini walaupun Yesus mengadakan banyak mujizat, tapi orang-orang yang tidak percaya. Itulah sebabnya 3 kota ini dikutuk oleh Tuhan Yesus. Seperti itu? Jadi gak selalu mujizat itu membuat orang percaya, tapi kebanyakan orang percaya. Oke? Tapi bukan jaminan. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Dan itu juga cara penginjilan yang benar. Harus dengan mujizat. Buktinya apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Nih, saya langsung sebutkan Bapak Ibu. Saya agak hafal. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi penginjilan kita, kesaksian kita harus dengan kuasa. Amin Bapak Ibu. Iya, dan itu terbukti di gereja lama saya lewat adanya mujizat banyak orang bertobat, bahkan non-Kristen juga banyak yang bertobat, dan itu terbukti setiap baptisan yang banyak ratusan bahkan ribuan orang 30%-nya non-Kristen. Kok tahu Pak? Tahu aja lah. Pokoknya saya ordal. Amin Bapak Ibu. Makanya penting sekali dalam penginjilan adanya kuasa, adanya mujizat. Amin Bapak Ibu. Nah iya dong. Oke lanjut. Oh tadi saya sudah bocorin nama 3 kota tadi. Padahal itu termasuk bagian dari pertanyaan. Oke. Ya pertanyaannya tenang aja. Kalau pendeta itu banyak pertanyaan. Ada 2 orang tadi yang lahir di Mesir tapi masuk tanah Kanaan. 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Apa perkataan kedua mereka ini sehingga Allah menganggap mereka layak masuk tanah Kanaan? Apa perkataan Yosua, apa perkataan Kaleb? Sehingga mereka dilayakkan oleh Allah untuk masuk tanah Kanaan. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kenapa? Karena orang Israel yang lain berkata apa? Kita itu seperti belalang. Akan dihabisi oleh orang raksasa tanah Kanaan. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya. Tapi apa yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb sehingga mereka dianggap Allah layak masuk tanah Kanaan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya dong. Ada yang mereka perkatakan dong. Kalau nggak apa mereka perkataan, nggak mungkin mereka dilayakkan Allah masuk tanah Kanaan kan? Cuma 2 ini aja yang masuk tanah Kanaan. Musa dan Harun aja nggak masuk. Iya nggak? Iya. Berarti hebat ini perkataan mereka. Ini perkataan iman. Ibu Boni, apa perkataan Yosua? Apa perkataan Kaleb? Karena mereka berdua percaya Yesus. Ya apa yang dikatakan Yosua? Apa perkataan Kaleb apa? Karena dia murid Yesus. Yesus belum hadir pada masa Yosua. Itu Pak siapa namanya? Pak Niko. Ya Pak Niko. Apa perkataan Yosua? Apa perkataan Kaleb? Apa ya? Saya bacanya gini. Ya. Oh bacain. Oh iya. Ada ayatnya. Ya Niko aja nggak apa-apa. Kasih rupanya dia lebih cepat dari bayangan membaca ayat. Apa ucapannya Yosua? Apa ucapan Kaleb? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Itu ucapan Niko atau ucapan Yosua? Yosua dan Kaleb. Iya. Beda ucapan Kaleb beda lagi. Oh beda. Itu ucapan Yosua itu. Ya ucapan Kaleb apa? Pak Niko. Oh saya nggak tahu. Saya cuma cuma Yosua doang. Yosua bilang begitu. Nggak tahu. Ya udah ini. Udah setengah dia nggak benar lah. Dia nggak benar.
Ya, ucapan Yosua-nya benar. Cuma ucapan Kalebnya lagi nyari, Pak. Ya, ya. Ucapan Kalebnya adalah orang tanah Kanaan itu seperti roti bagi kita. Jadi kalau roti artinya apa? Itu bukan hal yang menakutkan. Justru ketika ini bisa dimakan menambah kekuatan. Amin Bapak Ibu. Iya, oke. Adanya tinggal udah habis, Bu. Udah habis. Ya, kita tutup Pak Anto.